Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Lunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Uji coba My Pertamina di Banjarmasin, warga bingung cara pendaftaran. Stok hewan kurban untuk Idul Adha tersedia di rumah potong hewan Banjarmasin. Turunan jembatan Bromo Banjarmasin curam, pengendara sering kecelakaan. Uji coba My Pertamina mulai dilaksanakan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU di Banjarmasin. Terpantau Jumat lalu, sebagian warga menggunakan aplikasi tersebut untuk pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Namun sebagian warga bingung cara mendaftar dan menggunakannya. Mereka pun datang ke posko layanan informasi di SPBU. Sayangnya pendaftaran tetap tidak bisa dilakukan karena gangguan server. Salah satu warga, Hadi, mengatakan aplikasi My Pertamina sangat menyulitkan. Sejujurnya kada bang, Bay. Kenapa alasannya, Mas? Ribet kah? Tinggi, Bay, maka online ini kan kalau tuh lebih baik terang-terangan gitu nah. Kalau online ini kan bisa tergantung jaringan, Bay. Syaratnya apa aja gini? Tadi apa aja syaratnya, Jar? Yang kayak pinjaman online, Bay, memoto KTP. Oh, Kenapa yuk? jadi ribet lah. Berarti ini sudah coba ini yang ngalihnya soal HP-nya lah. Yang ngalihnya di mana yang ngalihnya? HP, Bang, jaringan. Apalagi kalau jaringan kereta lah. Harapan Pian apa, Mas, sebagai masyarakat, Mas? Harapannya lebih baik yang keterbukaan aja, Bang. Kayak peribahasanya jangan lewat online kayak ini, Bay, mengalihi, Bay. Bagaimana nih antusias masyarakat di Antusias masyarakat tadi banyak yang berakun, tapi lantaran situsnya sedang servernya down, jadi kada jadi gangguan kah? ya gangguan. Oh. Tapi ada juga lah yang sudah mencobai aplikasinya nih. Ya sudah ada beberapa bagian. Terus mereka yang mengalami gangguan memilih pulang atau gimana? Ya memilih pulang untuk nanti daftar ulang lagi. Masalahnya kalau masyarakat yang tidak mengerti misalnya gaptek nih, ini gimana nih? Bisa dibantu atau gimana? Bisa dibantu, diarahkan sama bagian kami. Cuma lantaran berhubung gangguan tadi aja lah jadi. Uji coba tahap pertama dan pendaftaran aplikasi My Pertamina berlangsung selama 1 bulan. Pada 1 Agustus nanti, warga yang belum memiliki aplikasi ini tidak dapat mengisi BBM bersubsidi. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Sopir truk di kota Banjarmasin mengeluhkan My Pertamina. Salah satu sopir, Ali, menolak aplikasi tersebut karena pengisian BBM solar dibatasi, yakni hanya 80 liter saja. Sedangkan truknya beroperasi antar provinsi dan memerlukan sekitar 200 hingga 250 liter solar per hari. Kami kan paham pada mengerti. Nah, lawan masalah isiannya nih, kalau dibatasi isinya 100 pun kami kan cukup. Maksimal harus dapat 200 juta kami. Supaya ini apa, kesampit kan. Nah, Sedangkan ini berapa dapat, Pak? bila aturan sekarang ini kan dia beli tangki 6 kan isinya 80 liter aja. Sampai mana sampai pelangka aja, Pak. Kada lagi misi tangki di dua kan 12.000 liter. Ah, mana? Kuotanya tidak memenuhi Ada kota mulai. Harapan Pian, Pak, kayak apa, Pak? Kapan kami ke depannya bagus itu minta sebuah mobil ini paling enggak 2 seater lah isinya. Jatahnya telah Jatahnya Solar ya? solar.
Untuk main aplikasi sendiri didukung nggak ada Pak program ini? Kalau main aplikasi. Kadang Benar. mendukung malu boy, kami kadang mendukung malu. Alasannya Pak? Rasanya kami karena paham juga boy, kada mengerti juga masalah ini, kada mengerti. Lebih baik apa Pak? Lebih baik yang normal kayak asal aja bu, normal kayak asal kayak manual aja. Manual kan 2 kali picik kan, 2 sita, kau isi dah bu. Ali berharap batasan jumlah pengisian solar diubah untuk sopir truk antar provinsi. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. ...62 kebakaran terjadi di Kota Banjarmasin selama 6 bulan atau sejak awal tahun 2022 hingga akhir Juni lalu. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Budi Setiawan mengatakan, kebakaran terbanyak terjadi di bulan Mei, yakni 16 kali. Menurutnya sebagian besar penyebab kebakaran adalah hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Ia pun mengimbau warga untuk waspada terhadap kabel listrik yang berusia tua. 70% dari data yang kita miliki di Dinas Damkar, kejadian kebakaran itu akibat human error. Human error itu salah satunya adalah korsleting listrik. Karena apa? Karena kadangkala pemakaian kabel yang tidak sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh PLN, sehingga membuat kabel itu panas, jadilah api dan itu menimbulkan suatu kebakaran. Sejauh ini Pak, sudah adakah solusi dari Dinas Damkar sendiri yang bekerja sama dengan PLN dan pihak warga untuk misalnya penggantian itu atau sosialisasi terhadap warga Pak? Yang dilakukan Dinas Damkar selama ini adalah sosialisasi, mengingatkan kepada ibu-ibu, terutama ada setiap kelurahan, untuk bagaimana mengamankan tentang listrik, kompor gas, sehingga mengurangi terjadinya bahaya kebakaran. Kita rutin melakukan sosialisasi. DPKP akan berkoordinasi dengan PLN untuk mengganti kabel tua yang masih terpasang. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Uji coba My Pertamina di Banjarmasin, warga bingung cara pendaftaran. Stok hewan kurban untuk Idul Adha tersedia di rumah potong hewan Banjarmasin. Turunan jembatan Bromo Banjarmasin curam, pengendara sering kecelakaan. Hewan kurban untuk kebutuhan Idul Adha telah tersedia di rumah potong hewan RPH kawasan Tembus Mantuil, Banjarmasin Selatan. Kepala RPH Agus Siswadi mengatakan, stok hewan kurban sapi berjumlah sekitar 500 ekor. Sapi-sapi tersebut dipasok dari Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur, NTT. Pihaknya tidak dapat memasok hewan ternak dari Jawa Timur karena karantina wilayah akibat penyakit mulut dan kuku atau PMK. Nah, itu celobok. Jumlahnya itu kan yang sudah masuk kemarin dari yang pertama itu sudah 230 kan. Nah, ya mungkin yang akan datangnya ada 100 lagi. Punya Wawan, punya Sidin ada lagi juga. Kalau stok di sini ya mencukupi aja lah untuk kebutuhan kurban. Berapa Pak semuaan Pak? Ya mungkin 500-an lebih. 500. Dibandingkan tahun dulu Pak? Dibandingkan tahun dulu ya mungkin agak kurang. Tahun ini Pak? Tahun ini untuk stok karena Jatim kan tidak boleh mengirim di sini ya kan.
untuk kita di sini kada menerima, terutama ya provinsi kan dulu kasih Jatim ada menerima provinsi kita Kalimantan Selatan. Kita isolasi dulu di sana di ruang penampungan. Nah di ruang penampungan itu kan kita beri antibiotik dan vitamin aja, kita kada dapat vaksin. Meski jumlahnya lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, stok sapi ini dipastikan dapat mencukupi kebutuhan kurban masyarakat Banjarmasin. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Menjelang Idul Adha atau Hari Raya Kurban, permintaan sapi meningkat, sayangnya stok hewan tersebut justru terbatas. Salah satu pedagang, Rasidi Ahmad, mengatakan stok sapi terbatas karena minimnya pasokan. Saat ini pihaknya hanya bisa memasok dari NTB dan NTT karena Jawa Timur karantina wilayah akibat PMK. Menurutnya stok sapi yang ada saat ini akan diprioritaskan bagi pelanggan saja. Harganya bervariasi antara ada yang 15, 16, 17 dan sampai ke atas. Ada tertinggi berapa Pak? Tertinggi ada yang 75 juta. Itu yang paling besar. Paling tinggi. Tapi menjelang Hari Raya Idul Adha nih, biasanya permintaan mulai meningkat lah. Tergantung juga. Ini mulai meningkat lah, Pak. Kalau kelihatannya standar aja. Standar masih lah. Biasa. Biasanya Hamin berapa tuh yang mulai rame? Mulai rame biasa tinggal 2 hari lagi. 2 hari dari sekarang. Dari sekarang mungkin siap-siap tenaga aja lah, jangan guring. Pak, dengan adanya mungkin kasus PMK, nah pengaruh ke harga mungkin nih Pak? Ada pengaruh, asal sapinya sehat. Oh, berarti kira ada kenaikan nih? Kalau kenaikan Ada. Tapi namanya demi pelanggan kan mungkin kita atur kenaikan itu. Pada dasarnya tidak ada penurunan. Ada kenaikan, tapi ada pengaturan. Ini lakoni harga kan nah. Rasidi menambahkan terbatasnya stok sapi mengakibatkan harganya naik. Sapi yang ia jual harganya berkisar 15 hingga 75 juta rupiah per ekor. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Lagi. Turunan jembatan Bromo di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan sering mengakibatkan pengendara kecelakaan karena curam. Kepala Dinas PUPR, Suri Sudarmadiah, mengatakan struktur jembatan telah diuji coba dan dinyatakan aman. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memasang rambu-rambu lalu lintas seperti pengatur batas kecepatan dan simbol hati-hati di jembatan tersebut. Itu memang akan segera kami melakukan pemeliharaan untuk misalnya menambah kekasaran jalan menambah kekasaran jalan dan juga menambah rambu-rambu pengaman gitu ya. Jadi rambu-rambu pengaman terkait misalnya kecepatan, boleh berapa gitu ya. Nanti sudah kerjasama dengan kawan-kawan di Dishub gitu untuk kecepatan dan juga mungkin ya ada rambu-rambu hati-hati gitu yang seperti itu. Jadi memang akan dilakukan segera lah ini karena memang sudah sangat kami pikir juga sangat urgent ya untuk bisa dipelihara, maksudnya dipelihara agar jembatan tersebut nyaman dilewati oleh masyarakat. Rencananya Dinas PUPR juga melakukan pemeliharaan terhadap turunan jembatan agar tidak licin. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Uji coba My Pertamina di Banjarmasin, warga bingung cara pendaftaran.
Stok hewan kurban untuk Idul Adha tersedia di Rumah Potong Hewan Banjarmasin. Turunan jembatan Bromo Banjarmasin curam, pengendara sering kecelakaan. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Banjar menggencarkan persiapan untuk mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalsel ke-11. Persiapan dibahas dalam rapat konsolidasi bersama seluruh cabang olahraga di gedung DPRD akhir pekan lalu. Ketua KONI Rofiki mengatakan, meski anggaran terbatas, pihaknya menargetkan Kabupaten Banjar masuk 3 besar dalam Porprov. Ia pun meminta seluruh cabur unggulan mempersiapkan masing-masing atletnya untuk berlaga di ajang tersebut. Tentu target kita yang paling dekat adalah Porprov. Setelah itu nanti saya akan mengusahakan bagaimana stadion Mini Barakat itu dikelola oleh KONI. Karena di situ kan selain sepak bola bisa dimanfaatkan buat atletik, bisa dimanfaatkan buat voli. Tinggal bagaimana kita, maksud saya kemarin adalah di area SDL itu kita bangun lagi kolam renang. Pak, kemudian gedung yang tidak representatif Pak, terutama untuk KONI sendiri gimana? Kalau kita lihat, saya juga baru sekali masuk gedung KONI, belum pernah standby lama juga di sana. Tentu itu tidak layak. Makanya insya Allah akan kita pindah ke area bawah tribunnya SDL. Nanti kita akan gabung di sana dengan cabur-cabur yang lain. Porprov ke-11 Kalsel akan digelar di kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan November mendatang. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Ratusan peserta dari berbagai desa di Kabupaten Kota Baru mengikuti Cinta Alam Indonesia CAI ke-43. Kegiatan berkemah di alam ini digelar di Pondok Pesantren At-Taqwa, Desa Seblimbingan, Pulau Laut Utara akhir pekan lalu. Kegiatan dibuka dengan pertunjukan pencak silat dari sejumlah santri. Selain berkemah, peserta CAI juga mengikuti berbagai lomba diantaranya futsal dan tenis meja. Cukup bagus, dan salah satunya yang membuat saya bangga bisa mengikuti CAI ini karena bisa membangun karakter terutama di pemuda-pemuda, terutama pemuda untuk menerus di LDI ini. Harapan saya untuk kedepannya, untuk kegiatannya bisa lebih meriah lagi, bisa lebih banyak tokoh-tokoh yang lebih banyak diundang, sehingga bisa menambah wawasan kita dalam bidang, salah satunya bidang kebangsaan. Yang paling berkesan apa nih? Pengetahuan yang paling berkesan didapat apa? Pengetahuan yang berkesan saya dapat menjalankan target prioritas daripada DPD LDI Kabupaten Kota Baru melalui bidang kepemudaan, yaitu untuk mencapai 3 sukses generus atau 3 sukses generasi penerus pemuda. Yang pertama adalah alim faqih, yang kedua berakhlak karimah, yang ketiga adalah mandiri. Nah, adapun peserta CAI yang kurang lebih ada berjumlah 220 orang. Cinta Alam sendiri ini sebenarnya meluas, tidak hanya dengan tanah air saja, tapi dengan keindonesiaannya. Yang salah satunya sedang yang program kami sudah dijalankan tadi, yaitu dengan yang namanya bela negara, kemudian tertib berlalu lintas, kemudian jiwa bela negara yang NKRI harga mati itu kita tanamkan. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan.
Puluhan napi dari anak-anak hingga dewasa yang masa hukumannya akan berakhir atau mendapat asimilasi tidak lagi menjalani kesehariannya di dalam lapas. Mereka dibina di Majelis Taklim Al-Jamal, kawasan Kelayan A, Gang 12, Banjarmasin Selatan. Setiap harinya mereka belajar agama Islam melalui tausiah. Selain itu mereka juga diwajibkan salat, mengaji, dan mengikuti sejumlah kegiatan lainnya. Majelis taklim yang dipimpin Ustaz Firdaus ini memang ditunjuk menjadi salah satu tempat pembinaan bagi napi oleh Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Banjarmasin. Kenapa kita memilih Majelis Al-Jamal? Karena kita tahu kredibilitas dari Al-Jamal ini sangat bagus. Di samping memberikan pembinaan kepribadian juga ada pembinaan kemandirian, sehingga klien bisa langsung mendapatkan dua keuntungan ya, ada keuntungan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Nah, karena itu Al-Jamal kita pilih karena kita yakin bahwa Majelis Al-Jamal mampu untuk memberikan nilai positif terhadap klien Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin. Di majelis taklim ini, para napi tidak hanya mendapat pembinaan keagamaan, tapi juga kepribadian, sosial, dan kemandirian. Bahkan sejumlah napi yang sempat dibina dan telah berakhir masa hukumannya, diberdayakan untuk bekerja di tempat usaha layanan servis AC milik Ustaz Firdaus. Bisa dijelaskan Bang, sejak kapan mondok di sini lah istilahnya? Tahun kemarin Bang, hampir 1 tahun lebih dari sini. Sekarang udah nggak berstatus bina napi lagi ya, udah nggak berbinaan lagi ya? Enggak Pak, lamanya di bina di sini. Sekarang kerja apa Bapak? Kerja ngeri asep sama situ Pak. Kerjaan di sini. Selama mondok lah istilahnya di sini, bagaimana menurut Abang nih sama mondok di sini? Berjamin ya di sini ya. Ustaz Firdaus mengatakan, semua santrinya tidak hanya napi tapi juga anak jalanan dan yatim piatu. Menurutnya sebagian besar santri telah bekerja di tempat usahanya dan sebagian lagi bekerja di rumah sakit serta tempat lainnya. Ada binaan pengantaran dari Bapas, ada binaan dari Babinsa, ada anak jalanan, ada juga lemparan dari yatim piatu. Berapa jumlah mereka? Sekitar 40-an lebih. Untuk setiap hari mereka dibina seperti apa di sini? Ya, binanya sholat, terus ngaji, baca Quran, terus dipekerjakan seperti layaknya tadi pekerjaan. Ada yang masih di bawah umur? Ada napi yang di bawah umur. Itu tahanan Bapas atau lemparan binaan Bapas. Ustaz Firdaus berharap semua napi yang sempat ia bina dan telah bebas tetap menjalankan semua pelajaran yang didapat di majelisnya. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Uji coba My Pertamina di Banjarmasin, warga bingung cara pendaftaran.
stok hewan kurban untuk Idul Adha tersedia di Rumah Potong Hewan Banjarmasin. Turunan jembatan Bromo Banjarmasin curam, pengendara sering kecelakaan. Uji coba My Pertamina mulai dilaksanakan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU di Banjarmasin. Terpantau Jumat lalu, sebagian warga menggunakan aplikasi tersebut untuk pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Namun sebagian warga bingung cara mendaftar dan menggunakannya. Mereka pun datang ke posko layanan informasi di SPBU. Sayangnya pendaftaran tetap tidak bisa dilakukan karena gangguan server. Salah satu warga, Hadi, mengatakan aplikasi My Pertamina sangat menyulitkan. Sejujurnya kada bang, Bay. Kenapa alasannya, Mas? Ribet kah? Tinggi, Bay, maka online ini kan kalau tuh lebih baik terang-terangan gitu nah. Kalau online ini kan bisa tergantung jaringan, Bay. Syaratnya apa aja gitu? Tadi apa aja syaratnya, Jar? Yang kayak pinjaman online, Bay, memotong KTP. Kenapa yuk? Jadi ribet lah. Berarti ini sudah coba ini yang ngalihnya soal HP-nya lah. Yang ngalihnya di mana yang ngalihnya? HP, Bang, jaringan. Apalagi kalau jaringan kereta lah. Harapan PIN apa, Mas, sebagai masyarakatnya, Mas? Harapannya lebih baik yang keterbukaan aja, Bang. Kayak peribahasanya jangan lewat online yang ini, Bay, mengalihi, Bay. Bagaimana nih antusias masyarakat di Antusias masyarakat tadi banyak yang berakun, tapi lantaran situsnya sedang servernya down, jadi kada jadi gangguan kah? Ya, gangguan. Tapi ada juga lah yang sudah mencobai aplikasinya nih. Ya, sudah ada beberapa bagian. Terus mereka yang mengalami gangguan memilih pulang atau gimana? Ya, memilih pulang untuk nanti daftar ulang lagi. Masalahnya kalau masyarakat yang tidak mengerti misalnya gaptek nih, ini gimana nih? Bisa dibantu atau gimana? Bisa dibantu, diarahkan sama bagian kami. Cuma lantaran berhubung gangguan tadi aja lah. Jadi Uji coba tahap pertama dan pendaftaran aplikasi My Pertamina berlangsung selama 1 bulan. Pada 1 Agustus nanti warga yang belum memiliki aplikasi ini tidak dapat mengisi BBM bersubsidi. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Sopir truk di kota Banjarmasin mengeluhkan My Pertamina. Salah satu sopir, Ali, menolak aplikasi tersebut karena pengisian BBM solar dibatasi, yakni hanya 80 liter saja. Sedangkan truknya beroperasi antar provinsi dan memerlukan sekitar 200 hingga 250 liter solar per hari. Kami kan paham pada mengerti. Nah, lawan juga masalah isiannya nih, kalau dibatasi isinya 100 pun kami kan cukup, maksimal harus dapat 2 juta kami. Ini apa kesampit kan. Nah, sedangkan ini berapa dapat, Pak? Bila aturan sekarang kan dia tangki 6 kan isinya 80 liter aja. Sampai mana sampai pelangka aja, Pak. Kenapa lagi misi tangki di dua kan 12.000 liter. Ah, mana? Kuotanya tidak memenuhi Ada kota mulai, Pak. Harapan pian, Pak, kayak apa, Pak? Harapan kami ke depannya bagus itu minta sebuah mobil paling enggak 2 juta lah isinya. Jatahnya. Solar ya. Solar. Untuk My aplikasi sendiri didukung nggak, Pak, program ini? Kalau My aplikasi karena dukung malu, Pak. Kami kan dukung malu. Alasannya, Pak? Alasannya kami karena paham juga, Pak. Ada mengerti juga masalah ini, ada mengerti. Lebih baik apa, Pak? Lebih baik yang normal kayak asal aja, Bu. Normal asal kayak manual aja. Manual kan 2 kali picik kan 2 juta. Kau isi dah, Bu. Ali berharap batasan jumlah pengisian solar diubah untuk sopir truk antar provinsi. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan.
62 kebakaran terjadi di kota Banjarmasin selama 6 bulan atau sejak awal tahun 2022 hingga akhir Juni lalu. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Budi Setiawan mengatakan, kebakaran terbanyak terjadi di bulan Mei, yakni 16 kali. Menurutnya sebagian besar penyebab kebakaran adalah hubungan pendek arus listrik atau korsleting. Ia pun mengimbau warga untuk waspada terhadap kabel listrik yang berusia tua. 70% dari data yang kita miliki di Dinas Damkar, kejadian kebakaran itu akibat human error. Human error itu salah satunya adalah korsleting listrik. Karena apa? Karena kadangkala pemakaian kabel yang tidak sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh PLN, sehingga membuat kabel itu panas, jadilah api dan itu menimbulkan suatu kebakaran. Sejauh ini Pak, sudah adakah solusi dari Dinas Damkar sendiri yang bekerja sama dengan PLN dan pihak warga untuk misalnya penggantian itu atau sosialisasi terhadap warga Pak? Yang dilakukan Dinas Damkar selama ini adalah sosialisasi, mengingatkan kepada ibu-ibu, terutama ada setiap kelurahan, untuk bagaimana mengamankan tentang listrik, kompor gas, sehingga mengurangi terjadinya bahaya kebakaran. Kita rutin melakukan sosialisasi. DPKP akan berkoordinasi dengan PLN untuk mengganti kabel tua yang masih terpasang. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Aryani, lawan buan redaksi, mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.